Tiga pria membawa ember berisi busa sabun di lampu merah Simpang Semplak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka mendatangi setiap mobil membersihkan kaca depan sambil memalak uang kepada pengendara. Jika tidak diberi uang, para pelaku sengaja meninggalkan busa sabun di kaca mobil. Pasca aksi meresahkan pengendara mobil viral di media sosial, petugas melakukan penangkapan. Tiga pelaku, Eko, Ferdi, dan Ilham digelandang ke kantor Satpol PP. Saya tidak bermaksud seperti itu. Bagi pengguna mobil yang kemarin terasa terganggu dengan kehadiran kita di sini, kemarin tidak. Sekali lagi saya berminta maaf untuk pengendara mobil yang terasa terganggu itu. Kasih arahan bahwa tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka atau merugikan masyarakat atau membuat masyarakat kurang nyaman. Jadi mereka juga, warga kita juga. Sebagai efek jera, para pelaku diberikan hukuman push up dan menjalani pembinaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Hingga hari ini 21 warga di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur masih terisolir setelah satu-satunya akses jalan ditutup tetangga. Pihak kelurahan dan kecamatan telah melakukan mediasi namun tidak berhasil. Hingga hari ini, satu-satunya akses jalan warga di RT 9 RW 9 masih ditutup. Akibatnya, 21 warga termasuk anak-anak dan lansia yang sakit masih terisolir. 4 kali mediasi di tingkat kelurahan dan kecamatan pun tak menemui jalan keluar. Sidik yang mengaku sebagai pemilik lahan tetap bersikukuh menutup akses jalan. Ya karena mereka nggak bisa jalan, ditutup sendiri, Mas. Dibikin dapur sama itu kamar mandi itu. Itu kalau dibuka, dijebol lagi, ya bisa. Nah, dengan adanya mediasi yang keempat ini, malah dari pihak yang punya tanah ini ada lontaran kalimat yang malah mau ditutup semua. Ya ini terjadi akhirnya kan. Warga yang terisolir mengaku kakek pemilik lahan sudah mewakafkan jalan untuk warga namun tanpa surat. Konflik antar warga ini diduga sudah berlangsung sejak Februari. Seharusnya konflik dengan tetangga bisa dihindari jika masing-masing warga mau menurunkan egonya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Atap plafon ruang guru dan kelas SD di Negeri Blora, Jawa Tengah tiba-tiba ambruk. Atap ambruk karena kondisinya sudah lapuk. Atap plafon ruang guru dan kelas 5 di SD Negeri Blora, Jawa Tengah ini tiba-tiba ambruk. Dari video amatir terlihat seluruh ruangan berantakan akibat tertimpa atap plafon yang ambruk. Pihak sekolah menyebut insiden terjadi pada malam hari tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Diduga atap ambruk karena kondisi yang sudah lapuk hingga membuat tembok samping retak yang dikhawatirkan bisa membahayakan siswa. Informasi yang saya terima dari warga itu jam 11 malam ini. Ini yang ambrol di ruangan bagian apa, Pak? Ini ruang guru ya, kebetulan ini pas di ruang guru. Jadi untuk ruang lainnya ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi lagi, saya khawatirkan pas jam pembelajaran anak-anak malah tertimpa ini. Khawatirnya kan seperti ini. Saat ini proses belajar mengajar beberapa kelas disatukan. Pihak sekolah juga mengaku khawatir karena tekstur tanah di lokasi merupakan tanah bergerak. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sempat ditolak keluarga, polisi akhirnya melakukan ekshumasi atau bongkar makam terhadap jasad selebgram Ella Nandasari Boru Hasibuan yang diduga meninggal dunia akibat operasi sedot lemak. Jenazah akan diautopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Tim Bidokes Polda Sumatera Utara membongkar makam selebgram Ella Nandasari Boru Hasibuan di Kelurahan 2 Parusai 8 Kabupaten Langkat, Sumatera Utara atas permintaan Polres Depok. Nantinya jenazah akan diotopsi untuk memastikan penyebab kematian. Sebelumnya ekshumasi rencananya dilakukan Jumat minggu lalu namun ditolak keluarga karena keluarga dan klinik sudah berdamai.
Sampai hari ini kami belum tahu. Hari ini kami percaya kepada kepolisian. Apa yang terjadinya nanti itu kami percaya kepada pihak kepolisian. Iya, udah pasti nanti ada lakukan pemeriksaan. Mungkin ya korban dari keluarga korban kita lakukan pemeriksaan. Ela Nandasari Boru Hasibuan sebelum tewas sempat dilarikan ke IGD Rumah Sakit di Depok, Jawa Barat usai menjalani operasi sedot lemak di lengan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Setelah hasil autopsi jenazah selebgram Ela Nandasari, polisi akan mengumumkan tersangka karena ada dugaan tindak pidana dalam kasus sedot lemak yang menewaskan korban, di antaranya dokter yang tidak memiliki izin praktik. Karena kan memang kita menduga ada masalah pada saat melakukan tindakan sedot lemak, sehingga menunjukkan apakah itu yang menjadi penyebabnya ataukah tidak. Ini kan kita harus menunggu dari dokter yang melaksanakan otopsi. Jadi yang bisa menjelaskan nanti dokter yang melaksanakan otopsi. Berikutnya, ribuan pakaian bekas kosmetik, alas kaki hingga elektronik senilai 18 miliar rupiah dimusnahkan karena masuk ke Indonesia secara ilegal. Sudah ada Giselia Nur Rahma di Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Jawa Barat. Gisel, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di tempat penimbunan Pabean Bea dan Cukai di kawasan Cikarang, Bekasi, yang mana baru saja ratusan ribu barang ini telah disita oleh pihak Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan juga Satgas dari Bareskrim Polri, yang mana barang-barang ini merupakan barang import ilegal yang masuk Indonesia tanpa adanya perizinan yang legal. Nah, pemirsa, salah satunya adalah bal-bal pakaian bekas seperti ini. Di sini ada contohnya, yakni topi, kemudian ada pakaian, dan juga beberapa sejumlah celana dan juga pakaian lainnya yang ini disita oleh pihak kepolisian karena masuk ke Indonesia tanpa adanya perizinan yang legal. Kemudian ada pun contoh barang lainnya, yakni di sini ada 17 kontainer yang berisi ribuan pakaian bekas atau balpres, termasuk diantaranya kosmetik, alas kaki, laptop, handphone, hingga aksesori. Selain itu sebanyak 20.000 kain gulungan atau TPT ini bernilai lebih dari 46 miliar. Ini juga disita oleh pihak kepolisian, yang mana kain-kain ini, pemirsa, nantinya akan dimusnahkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Bea Cukai karena dinilai merugikan negara dan berdampak negatif pada industri tekstil UMKM dan juga pabrik garmen. Dalam keterangannya tadi, Menteri Perdagangan yakni Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa barang-barang ini berpotensi merugikan negara hingga 18 miliar rupiah. Selain itu, adanya barang import ilegal ini menyebabkan UMKM dan juga industri tekstil tidak dapat bersaing, kemudian dikhawatirkan terjadi PHK besar-besaran dan makin banyak pengangguran yang berujung pada ketidakstabilan negara. Pemirsa, dalam hal ini pihak kepolisian, Bea Cukai, serta pemerintah juga meminta dari masyarakat untuk membantu, mendukung, dan berkolaborasi agar penegakan hukum ini sebagai upaya, salah satu upaya untuk menaikkan perekonomian Indonesia. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Gisel atas laporan Anda. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Dante, anak Tamara Tiasmara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat sidang sempat terjadi keributan antara Tamara dengan keluarga terdakwa. Pengguna. Tamara Tiasmara menegur seorang wanita diduga keluarga terdakwa Yuda lantaran mengarahkan kamera ke Tamara saat sedang berfoto selfie. Ini terjadi saat sidang kasus pembunuhan Dante, anak Tamara, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang kali ini menghadirkan 5 orang saksi yang berada di kolam renang tempat Dante, anak Tamara, meninggal dunia diduga ditenggelamkan oleh terdakwa Yuda, mantan kekasih Tamara. Hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarganya?
Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua gitu? Sidang selanjutnya akan digelar Kamis 8 Agustus mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Riau menemukan dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2020 dan 2021. 12.000 SPPD dan 35.000 tiket pesawat terindikasi fiktif. Polda Riau telah memeriksa 102 saksi termasuk diantaranya pejabat pengguna anggaran Sekwan tahun 2019-2020, kuasa pengguna anggaran, bendahara hingga bagian verifikasi dan bagian perjalanan dinas. Polisi juga telah memeriksa Sekretaris DPRD Riau pekan lalu. Dugaan korupsi mencuat setelah Polda Riau menemukan 12.600 surat perintah perjalanan dinas SPPD dan 35.836 tiket pesawat terindikasi fiktif di tahun 2020-2021. Padahal di tahun itu tidak ada penerbangan dan juga larangan bepergian karena pandemi COVID-19. Saksi yang telah diperiksa mengakui adanya tanda tangan dan surat yang dipalsukan serta pengambilan dana tanpa melalui prosedur yang tepat. Itu disebutkan Bang, siapa yang memesan tiket itu Bang? Oh enggak, tadi enggak ada sampai situ, belum sampai situ. Tapi itu kan enggak hanya. Belum sampai ke kepuasan tiket Bang? Tadi saya hanya dipertanyakan itu bahwa saya Sekwan. Dan itu masih kita selidiki siapa yang menggunakan dana tersebut, kemudian dialihkan kemana. Kemudian juga ada beberapa kita dapatkan DHL yang disuruh oleh Sekwan pada saat itu untuk membuat rekening dan sebagainya. Polda Riau juga akan memeriksa seluruh anggota DPRD Riau untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun hingga kini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yossi Rizal, iNews melaporkan. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang Pasar Jatinegara, Jakarta Timur beralih berjualan bendera dan dekorasi merah putih. Tak ayal wajah Pasar Jatinegara pun berubah lebih meriah. Berikut laporan reporter kami Syahreza Zanski dan juru kamera Jamie Jasin. Pemirsa, jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini banyak sekali sejumlah pedagang musiman yang mulai berjualan atribut ataupun bendera bernuansa merah putih. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Jatinegara, di mana banyak sekali masyarakat yang mengunjungi berbagai toko di sini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang kepada salah satu pembeli di sini dan alasan mengapa ia memilih belanja bendera di sini. Ibu, selamat pagi Ibu. Ibu, aku mau nanya Ibu, kenapa Ibu memilih borongan belanja bendera merah putih ini di sini? Di sini lengkap dan nyaman tempatnya, alhamdulillah. Ya pokoknya banyak dan tiap tahun ganti. Nah, saya senang. Setiap tahun sekali kan patut dirayakan. Bukan pejuang. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Oke. Baik, memang ini menjadi tempat ataupun destinasi favorit bagi para masyarakat untuk berbelanja, mengingat ini para produk bendera merah putih ini dijual dari harga Rp10.000 hingga Rp500.000 per piece-nya. Dan juga diharapkan bagi Anda yang masih kebingungan, Anda bisa datang ke Pasar Jatinegara ini untuk menunjukkan rasa nasionalisme Anda kepada negara. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Makan siang kali ini saya akan ajak Anda menikmati iga. Ada iga yang berbeda dari biasanya. Lewat ukurannya yang jumbo, iga gajah dari Yogyakarta dijamin akan menggugah selera makan siang Anda. Inilah sajian menu unik penggugah selera iga gajah yang berada di kawasan Bantul, Yogyakarta. Iga berukuran jumbo 600 gram dari neckbone sapi ini dimasak dan dibakar dengan menggunakan bumbu spesial. Dengan daging yang tebal dan lunak, iga gajah dengan cita rasa lezat ini dijamin akan menggugah selera makan siang kali ini. Iga gajah yang sudah masak disajikan di atas hot plate yang akan mengeluarkan wangi rempah-rempah. Rasanya enak, otentik, beda dari yang lain. Dominan rasa apa kira-kira? Rasanya manis gurih, pedas. Jadi
bikin nama Iga Gajah biar familiar gitu Kak. Bumbu kita pakai bumbu yang premium, biar berasa rasanya beda dari yang lain, biar lebih otentik gitu Kak. Satu porsi iga gajah ini dibanderol dengan harga Rp60.000, sementara untuk iga bakar dijual Rp35.000 per porsi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Zaki, seorang anak pedagang plastik asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mendapatkan nilai IPK nyaris sempurna di Institut Teknologi Bandung. Ia juga menerima beasiswa KIPK. Inspirasinya kami hadirkan berikut ini. Lulus dengan IPK nyaris sempurna 3,99. Musoli Zaki Aflahal Mukmin, mahasiswa Teknik Metalurgi ITB ini menyelesaikan studinya hanya dalam 3,5 tahun dengan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK. Bisa mungkin gitu ya, belajar secara konsisten, memahami makna apa itu SKS gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu belajar tuh hanya saat deket-deket dengan ujian gitu. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, sulung dari 3 bersaudara anak pedagang plastik di Pasar Boyolali, Jawa Tengah ini mampu membuktikan berhasil dalam akademik. Tak hanya akademik, Zaki juga berprestasi di bidang non-akademik, salah satunya juara 2 Case Study Competition di 18 Metallurgy and Materials Week 2023 yang digelar MNMSUI. Kunci utama untuk kita itu bisa memahami suatu materi gitu. Jadi pertama kita itu harus mencintai terlebih dahulu materi apa itu ya. Jadi dengan kita mencintai, kemudian kita akan berusaha untuk mencari tahu lebih dalam. Kegigihan Zaki terlihat sejak SD. Ia memenangkan berbagai lomba akademik, mulai dari lomba Olimpiade Sains Nasional, Pildacil, hingga kompetisi matematika se-Indonesia. Bahkan Zaki hanya 2 tahun belajar di SMA karena mendapatkan akselerasi dari sekolah. Prestasi yang diraih Zaki tak lepas dari dukungan orang tuanya. Nek riyen iki nggih anune nggih presiden, nggih napa dokter ngoten, terus nggih wingi sebelum kuliah ajane napa niku nggih anune BNKG. Oh gitu. Nggih nganu nggih niku sire pengen ngoten niku tenan kok ngetah-ngetah ndang anu kuliah niki kok terus niku mendete teknik perminyakan niku. TK-nya dari TK itu dia rajin sekali untuk menghafal ya. Kiat khusus untuk anak itu nyaman, gimana kewajibannya itu kita arahkan. Zaki membuktikan keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berprestasi. Dukungan lingkungan dan orang tua mampu membuatnya terus berkembang. Rasa cinta kepada orang tua. Kenapa? Karena di sini orang tua itu sudah istilahnya memberikan investasi kepada kita gitu untuk berkuliah, yang mensupport secara materi ataupun dan sebagainya gitu, sehingga kita itu bisa kuliah gitu. Jadi jangan sampai kita itu mengecewakan orang tua gitu. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 tahun setelah Undang-Undang Kesehatan diketok 26 Juli kemarin, pemerintah merilis aturan pelaksana yaitu PP nomor 28 tahun 2024. Ada 1.000 lebih pasal dalam PP tersebut dan beberapa di antaranya ramai diperbincangkan masyarakat akhir-akhir ini. Apa saja yang baru dalam Undang-Undang Kesehatan ini? Ini dia, kita lihat. Aturan susu formula, rokok dan alat kontrasepsi. Ya. Pasal 33 ada produsen dan juga distributor susu formula bayi dilarang memberikan diskon ataupun memberikan sampel produk secara cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, kenapa dilarang? Karena memang pemerintah beranggapan bahwa pemberian diskon susu formula bayi akan menghambat pemberian ASI eksklusif. Selain larangan diskon, seluruh tenaga kerja kesehatan, medis, bahkan influencer juga tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi soal susu formula bayi atau produk pengganti ASI kepada masyarakat. Selanjutnya ada pasal 434 yang mengatur soal penjualan rokok secara eceran per batang. Ada tujuannya agar peredaran rokok diperketat serta tidak lagi bisa diakses oleh sembarangan orang, termasuk siapa saja di mana mereka yang dilarang untuk menggunakan rokok. Dalam PP Kesehatan tersebut juga disebutkan bahwa pedagang dilarang menjual rokok kepada wanita hamil atau orang yang berusia di bawah 21 tahun. Penjualan rokok juga tidak diperbolehkan dilakukan dalam radius 200 meter dari sekolah.
Selanjutnya ada soal pencegahan makanan serta minuman yang tidak sehat kepada anak-anak yang dapat memicu gangguan kesehatan seperti gagal ginjal serta diabetes. Dalam pasal 202, pemerintah mewajibkan Pemda mengatur dan membina para pedagang makanan serta minuman di sekitar sekolah, terutama bagi pedagang yang menyediakan menu-menu jajanan tinggi gula, garam, dan juga lemak. Selanjutnya ada aturan yang kini ramai jadi polemik, yaitu pasal 103 ayat 4 yang mencakup pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah, mulai dari deteksi dini penyakit seksual hingga konseling. Nah, ini yang jadi kontroversi. Ada di ayat 4 butir E yang tertulis bahwa poin tersebut ada pemberian alat kontrasepsi pada anak dan juga remaja. Poin itu kini menuai polemik karena bisa memicu anggapan pembolehan hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja. Pro dan kontra masih bermunculan, termasuk sejumlah fraksi di DPR yang keras mempertanyakan kepada pemerintah. Lalu bagaimana nasib poin E tersebut? Apakah perlu direvisi atau tidak? Seorang pria nekat membakar sepeda motor milik istri sirihnya karena cemburu setelah mengetahui istrinya liburan ke Bali bersama bandar narkoba. Faisal Zain ditangkap aparat Polsek Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah usai membakar motor di rumah istri sirihnya di Tlogombulyo. Api sempat menyambar teras rumah korban. Pelaku merencanakan aksinya dengan membeli 2 botol plastik bensin. Pelaku mengaku sakit hati karena sang istri yang dinikahi siri selama 5 tahun diduga berlibur ke Bali bersama bandar narkoba. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Tiga rangkaian kereta tanpa rel atau tram otonom akan diuji coba pada 10 Agustus atau sepekan sebelum upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rangkaian kereta tanpa rel akan digunakan sebagai transportasi tamu undangan yang akan mengikuti upacara di IKN. Uji coba kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit akan digelar 10 Agustus 2024, sepekan sebelum upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara IKN. Tiba di Balikpapan sejak pekan lalu, saat ini 3 rangkaian tram otonom dan spare part kereta buatan Cina ini telah berada di IKN. Di tahap awal nantinya, tram otonom ini akan digunakan sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara 17 Agustus di IKN. Sementara rutenya yaitu dari Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur menuju area upacara. Kereta tanpa rel merupakan bagian dari sistem transportasi di IKN. Kereta ini dapat beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan sensor pemandu. Kereta angkutan perkotaan ini menggunakan tenaga baterai dan memiliki kecepatan hingga 40 km per jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Bromo tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang memesona. Kini kawasan wisata Bromo memiliki event yang dapat menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Lantunan puisi Kidung Tengger yang dibacakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi penanda dibukanya Exotica Bromo Festival 2024 yang digelar di Lautan Pasir Bromo, Probolinggo. Kidung Tengger menceritakan tentang ucapan syukur kepada Sang Hyang Widiwasa yang telah menciptakan pasangan Joko Seger dan Roro Anteng sebagai leluhur Bromo dan 25 keturunannya. Digelar 27 hingga 28 Juli 2024, Exotica Bromo mengangkat 3 elemen kehidupan manusia, yaitu Tengger dan budayanya, Bromo dan alamnya, Jawa Timur dan keseniannya. Event di Bromo paling tidak sebulan bisa 2 kali yang level daerah, tapi level nasional itu bisa 3 bulan sekali, sehingga lebih banyak peningkatan kualitas kunjungan dengan penambahan lama tinggal dan juga dampak terhadap ekonomi lokal. Sementara itu di Kabupaten Malang, Menpar RI Sandiaga Uno meresmikan Desa Wisata Wringin Anom sebagai salah satu desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Berada di dataran tinggi, desa dengan potensi agrowisata ini menjadi salah satu desa penyangga wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Desa wisata ini menawarkan pengalaman yang unik dengan berbagai aktivitas menarik, mulai dari river tubing yang seru hingga edukasi tentang kerajinan sandal handicraft, serta petualangan menarik dengan jeep tour menuju Gunung Bromo. Dari Jawa Timur, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Selain kawasan wisata Bromo, Kabupaten Natuna, salah satu wilayah kepulauan paling terluar di Indonesia, juga memiliki banyak destinasi wisata alam dan budaya yang memukau. Salah satunya Desa Wisata Cemaga Tengah yang menawarkan keindahan alam serta kekayaan budaya dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Geosite Batu Kasah yang terletak di Desa Cemaga Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan keindahan pantai yang dihiasi tumpukan batu granit di hamparan pasir putih yang luas, geosite ini tengah dipersiapkan untuk menuju UNESCO Global Geopark. Pesona wisata di Desa Cemaga Tengah makin lengkap dengan berbagai kegiatan seni budaya dan produk ekonomi kreatif yang memanjakan wisatawan yang berkunjung. Tak heran dengan berbagai keunggulannya, desa ini masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Karena ini kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mengajukan dana alokasi khusus, sehingga DAP ini khusus untuk pariwisata kita bisa membangun fasilitas-fasilitas. Tadi sebetulnya saya kepengen paddleboard kayak Bu Susi itu, tapi ternyata tidak tersedia di sini. Ini juga bisa diajukan. Untuk kualitas daripada wisata juga lebih tingkatkan nih, yang kurang-kurang sarana prasarananya lebih ditingkatkan lagi kan. Banyak ada juga kayak buat mainan anak-anak gitu kan, ini kan nggak ada. Di desa ini Menparekraf juga menghadiri malam gelar budaya Dendang Piwang yang menampilkan berbagai macam kesenian tradisional khas Melayu Natuna yang digelar di alun-alun Pantai Piwang. Dari Kabupaten Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.